929 FM Solo Radio, your famous fit and fashionable station in the city. Selamat sore Solo lovers. Masih di manahan, makin asik, makin ganahan sama Restu bagus di sini. Dan tadi aku udah bilang kalau jam 4 ke 5 Restu nggak sendiri siarannya, karena Restu sudah kedatangan satu band asli kota Solo. Dan di studio sudah ada salah satu anggota bandnya, walaupun nanti katanya yang dua akan nyusul ya. Ada Mas Jaya di sini. Ya, betul. Selamat sore Mas Jaya. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Mas Jaya? Alhamdulillah sehat. Bala Dewa Band, selamat datang di Solo Radio. Siap, terima kasih. Bala Dewa Band ini aku udah pernah denger tentang Bala Dewa Band. Ya. Pada waktu tahun 2021, pada waktu itu mengeluarkan single awal ya Mas Jaya ya, pada waktu itu Apakah Aku Cinta. Itu karena model video klipnya aku kenal Mas Cenul ya. Vokalis band juga beliau kan ya Mas Indah. Oke, sekarang famous dia. Famous banget. Nggak kalah famous juga Mas Jaya, nggak kalah famous dong. Bentar, aku mau ngomong dulu. Boleh. Thank you Tunul. Makasih Mas Cenul, shout out ya. Mas Jaya, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Solo Radio sore hari ini ngobrol-ngobrol sama Restu. Nanti Mas Porkilo sama Mas Jati akan nyusul. Ya, akan nyusul. Basis dan drummer dari Bala Dewa Band, tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol sama, kalau dibilang itu di band tuh frontman-nya ya. Iya. Vokalis ya. Saya ngandang Dewe biasa ke Mas. Setuju nggak? Terkondisi situasi. Jadi yang paling keren pendek ini. Enggak, tiga-tiga keren. Ya, tapi emang kayak yang dia yang paling apa ya Mas ya? Paling apa ya? Maksudnya paling menonjol kali dia. Mas Pendek dia masuk. Itu dia orangnya baru datang, Mas Pendek. Panjang umur, Mas bisa per kilo. Ini apa namanya? Seperti slogan kita, Mas. Iya. Panjang umur hal-hal baik. Panjang umur hal-hal baik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bala Dewa Band. Selamat datang Mas Porkelo alias Mas Pendek. Monggo. Silakan menempatkan diri. Sudah 2 dari 3 Solo lovers yang sudah hadir di studio Solo Radio sore hari ini dari teman-teman Bala Dewa Band. Sudah ada vokalisnya dan ada basisnya. Oke. Mas Pendek aja kali manggilnya Mas ya. Mas Pendek apa kabar? Baik no. Biasa. Pertengahan tahun lalu yang datang istrinya, sekarang Mas Pendeknya ya. Karena kalau istri udah sering kali kesini. Udah pernah kita bikinin apa namanya showcase di sini pas waktu sama bandnya. Yang Solo pun juga pernah. Nanti habis ini waktunya giliran buat Bala Dewa kita bikin showcase ya. Amin. Itu dia. Bala Dewa Band. Kita pasti all out. Iya. Bala Dewa Band ini monggo diceritakan dulu Mas Jaya, Mas Pendek tentang awal terbentuknya Bala Dewa Band, dari tahun berapa, kemudian ide awalnya akhirnya lahir band ini seperti apa? Ya, jadi kami mulai berdiri tanggal 30 Mei 2021. Itu karena kami di apa istilahnya ya? Delalah. Bahasa Prancisnya delalah ya Mas? Iya. Dipaksa. Terpaksa keadaan. Kami dapat istilahnya seseorang yang beliau ini apa ya, budayawan dia, pengusaha dia, istilahnya bohir. Kita di panjang umur hal baik. Iya. Beliau adalah Bapak Susanto Budiarjo. Nah, itu beliau owner dari brand batik Bala Dewa. Ya, oke. Nah, kemudian kami ada satu kerjasama untuk membuat sebuah band. Makanya tajuknya bandnya Bala Dewa Band. Oh, karena namanya sama seperti brand yang beliau miliki gitu ya. Ya, jadi produser kami batik Bala Dewa. Oke. Main sponsor kali ya bisa dibilang. Ya. Soalnya aku sebagai orang awam yang apa namanya masih belum familiar sama Bala Dewa gitu, mungkin mikirnya ini apakah ada kaitannya seperti sama Dewa 19 gitu bagaimana, kan ada tuh ya lagi tren tekannya band-band itu. Tapi ini enggak, ini original semuanya. Ya, betul. Original. Oke, Mas Pendek gimana nih Mas? Pertemuan antara 3 musisi Solo ini, Mas Pendek, Mas Jati dan juga Mas Jaya bertemu akhirnya menjadi Bala Dewa itu bagaimana ceritanya Monggo? Gimana ya, ketemunya ya enggak rada-rada enggak sengaja sih sebenarnya. Jadi Jaya ini kan punya project sama Mas Pendek, ngapunten bisa agak mendekat ke mic kayak Mas Jaya ini punya project sama Om San, yang kita manggilnya Om San ya. Dia punya project, terus kemudian dia cari player sebenarnya. Dia cari player, terus cari, kebetulan malah ketemunya aku. Pertama Mas Pendek justru. Oke. Ketemunya aku, terus sama ngajak Mas Jati. Terus sebenarnya ada
ada additional player gitar itu Mas Elman. Jadi khusus untuk kita untuk recording sama dia. Itu sampai tapi lagu-lagu terakhir sama Mas apa? Yoyo. Jadi kita memang gitar itu additional tapi yang pasti itu Jati, aku sama Jaya ini gitu. Jadi rodok-rodok rasa ngojo tapi ngaku lah. Oke. Itulah yang kita masuk the power of Delala. Iya, Delala. Aku tadi mau bilang tuh Delala dan Delala itu ya Mas ya, akhirnya mempertemukan Mas Pende, Mas Jati dan juga Mas Jaya. Berangkat dari 3 orang yang bisa dibilang warna musiknya beda-beda ya. Ya, beda-beda. Akhirnya ketemu di Baladewa yang pop rock kalau kata di Mas Jaya bilang. Seperti apa akhirnya proses kreatifnya menentukan kita jalan di pop rock nih? Apa memang dari awal dari Om San pengennya bikin band yang pop rock atau ide kreatifnya dari teman-teman sendiri? Jujur kalau untuk masalah genre terus kita ngalir nggak ada apa ya, nggak pakem dari awal harus pop rock terus gitu enggak ya, karena berjalan waktu berarti ya. Pokoknya berproses akeh padune. Ya. Contoh sana. Oh iya, tapi bener ya. Tapi biasanya kalau band-band yang ke awal-awal karirnya tuh akeh padune biasanya sukses. Amin. Akan kita bahas ya. Boleh. Tapi sekarang kita akan ngebahas dulu dalam sesi perkenalan ini. Aku mau ngasih tahu Solo Lovers, teman-teman dari Baladewa Band akan giveaway. Ada 3 buah kacamata yang bagus pol. Aku di sini juga pengen sebenarnya dapat giveaway-nya. Gimana caranya? Kamu tinggal WhatsApp aja di 0816675010. Tanya, kita open Q&A di sini ya, Mas Pende sama Mas Jaya. Kita open Q&A apapun yang pengen kamu tanyakan kepada teman-teman Baladewa Band, monggo di WhatsApp aja di 0816675010. Nanti akan ada 1 kacamata untuk 1 orang. Ada 3 kacamata untuk 3 orang Solo Lovers yang beruntung. Oke, sebelum kita ke apakah aku cinta, pengen tahu dulu dong. Sekarang kan band asal kota Solo itu sudah banyak sekali. Sudah banyak band yang hadir, yang lahir, dan bahkan sudah banyak juga genre musik yang mereka tawarkan. Melihat skena musik band kota Solo yang makin kesini makin beragam, Mas Pende. Seperti apa Baladewa Band tetap sustainable gitu, tetap relevan sama pendengarnya Baladewa untuk terkait sama skena musik band di kota Solo. Iya. Mungkin aku nggak bisa jawab pasti. Agak mendekat lagi Mas Pende. Aku nggak bisa jawab pasti, tapi mungkin aku akan bisa cerita di proses kita itu kebetulan kita kalau bikin lagu itu nggak ada latihan dulu atau gimana dulu. Jadi semua lagu itu yang nyiptakan Mas Jaya, vokalisnya, sama sedikit aransemen di situ cuma sebagai guide. Jadi gitar sama vokal di take, terus kemudian menyusul bass, menyusul drum, jadi susulan gitu, tanpa ada latihan lebih dulu. Jadi kita lebih aku ngomongnya jujur. Lebih otentik. Jadi rasa tapi cuma kekurangan kita nggak nge-review balik. Jadi langsung dirilis langsung matang gitu aja ya, langsung di web ya. Harusnya ada di preview dulu. Kekurangan kita memang di situ, tapi menurutku metode ini itu jarang yang digunakan ya, aku mikir gitu. Langsung nggak latihan. Jadi kita bisa dibilang perbedaan di proses kreatif ya maksudnya. Iya. Kita lebih menarik. Lebih spontan, kita lebih. Oke. Iya, spontan lah ya. Apa adanya. Pancal ya Mas Budi ya? Gas. Tapi catatan 1. Ini kudu ya pastikan ya, pancal. Kita nggak asal. Nggak asal kan makanya. Pancal tapi nggak asal. Ya. Gitu ya. Pancal tapi karena emang 3 orang ini sudah sama-sama pro Solo Lovers, jadi mau nggak latihan pun tetap bagus lagunya gitu kan ya. Cara kata lainnya gitu ya. Cara kata lainnya begitu kan sebenarnya kan, karena terlalu pro Solo Lovers. Jadi ini akhirnya menjadi unik dari Baladewa Band dengan band-band lain yang sama-sama di Solo sekarang. Berarti memang justru di proses kreatifnya ya. Kalau band lain mungkin perbedaannya mungkin di warna musik atau di konsep dan segala macam. Justru kalau Baladewa di prosesnya. Kita nggak pakai warna musik tertentu sih, cuma kita prosesnya begini. Spontan aja, pokoknya tinggal isi ganti gitu ya Mas Pende dan juga Mas Jaya. Wow, luar biasa. Aku pengen ngebahas juga tentang tema dari band ini yang adalah ada 2 nih. Music, lifestyle, and living. Dan juga panjang umur halal baik. Nggak banyak band yang punya tema atau tagline yang sekuat ini dan sekonsisten ini Mas Jaya. Seperti apa tema ini berangkat dan korelasinya dengan band Baladewa sendiri seperti apa Mas Jaya? Ini perwakilan dari kami bertiga. Kita sama-sama suka musik dan kita
ada rasa suka, sedih, senang, itu kita tuangkan di musik. Nah itulah musiknya. Pop rock, pop rock alternatif. Nah sedangkan di lifestyle, kalau untuk di lifestyle itu fashion kita. Kita kan yang adalah gimana caranya kita bisa fashionable. Dandannya potongan gitu. Tahu nggak kayak pendek? Kenapa kok aku ngajak dia? Karena bagiku dia orang yang jujur. Oke. Dalam hal apa nih Mas Pendek jujur? Kehidupan dan dalam bermusiknya. Oh, oke. Anti drama dia. Walaupun sekarang juga sering bikin konten sama Tutut ya Mas ya, TikTok ya. Joget-joget kemarin tuh aku pun follow tuh. Oke. TikToker sekarang kalau nggak salah Mas Pendek. Tapi si bocok. Itu ada yang viral loh itu kontennya itu. Iya. Oke, jadi yang untuk lifestyle tadi fashion yang kita pribadi kita karakter masing-masing. Kemudian living. Nah, living ini kita agak sok-sokan ya. Pemerhati Kehidupan. lingkungan. Oh, lingkungan justru. Oke. Coba Mas Restu bayangkan kalau di dunia ini nggak ada oksigen. Wow, Repot. Nah, makanya kita menanam satu pohon lebih berarti untuk kehidupan. Nah itu ada di salah satu. Ada lebih kemarin. Ada. Ya. Cintai alammu. Cintai alam. Ya. Oke. Kemudian panjang umur hal baik. Nah, panjang umur hal baik itu untuk konsep kita dalam semesta. Berbagi kebahagiaan. Oke. Maknanya sangat kompleks dan dalam. Siap. Jadi bukan hanya aku bisa bilang band ini tidak hanya bermusik, tapi juga memperhatikan current issue juga pastinya tentang dunia, tentang kehidupan, tentang hal-hal esensial yang sering kita lupa ya Mas Pendek. Iya. Hal-hal basic yang manusia itu saking sibuknya sama kehidupan yang makin kompleks, lupa sama hal-hal basic yang sebenarnya perlu kita remain, perlu kita hayati lebih lagi. Dan harapannya mungkin bisa musik-musik dari Baladewa bisa mengingatkan itu ya. Amin. Semoga. Ya, kita nggak menutup kemungkinan dengan karya gitu kan ya. Kayaknya musik itu kalau zaman sekarang emang hal yang paling bisa dengan mudah nyampe ke orang-orang ya. Pesan-pesannya seperti itu. Oke, sedikit tentang Apakah Aku Cinta, rilis 20 September 2021. Ya. Ini prosesnya apa ya kayak tadi Mas Pendek yang jenengan bilang tadi tanpa latihan, kemudian isi berapa lama Mas totalnya? Pembuatan lagu Apakah Aku Cinta itu? 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi itu kan lagu ciptaannya Jaya langsung take vokal, langsung take gitar sekalian untuk piano dengan waktu itu. Okay. Ya wes terus langsung dikasihkan ke Jati, langsung diisi drum, dikasihkan ke aku langsung tak isi bass, dikasihkan ke Mas Ilman langsung diisi gitar. Habis itu paling penyempurnaan sedikit-sedikit udah kelar. Gitu 1 bulan itu berarti dari ide awal sampai mixing matang berarti. Iya. 1 bulan aja. Itu ya contohnya ya. Contohnya secepat itu. Ya lumayan, nggak cepet sih 1 bulan Mas. Iya, tapi untuk bikin sebuah lagu yang biasanya kan musisi lain tuh yang aku tahu bisa sampai 3 bulan setengah tahun Mas. Sebulan itu menurutku lumayan cepet ya. Untuk Apakah Aku Cinta, iya kan ya? Iya dong. Tapi nggak apa-apa dengan konsep yang tadi dibilang sama Mas Pendek sih. Tetap relate. Ya rata-rata kita 1 bulan 1 lagu. Rata-rata ya. Ya ada yang lebih, ada yang mengurangi ini nggak sih Mas? Mengurangi rasanya sendiri nggak? Kayak kesannya kayak buru-buru nggak sih Mas? Pasti ada rasa itu, pasti ada karena kebetulan kita ada target ya. Maksudnya deadline. Bulan ini harus rilis lagu ini, terus nanti nextnya harus rilis lagu ini ya gitu. Jadi memang rodok enek keburu-buru nih, tapi di situ kita malah metu kabeh ide nih. Kayak dulu zaman SMA kali ya. SKN, sistem kebut semalam ya Mas ya. Sistem kebut semalam itu biasanya malah justru kayak dipaksa di mepet ki dan KPP metu-metu kabeh. Pengalamanku metodenya oke nih. Metodenya perlu dicontoh nih sama anak-anak muda ya. Oke, 1 bulan untuk membuat Apakah Aku Cinta. Tentang apa nih Mas ya? Jadi di sini dengan bertambahnya umur kita hidup di dunia juga cuma sekali. Kita mencoba memberikan message yang positif lah untuk umat manusia. Unisex. Bisa untuk cowok, bisa untuk cewek. Dalam masa pencarian ternyata pasti seseorang akan mencari yang paling cocok, yang paling nyaman, yang terbaik. Tapi ternyata mendua itu nggak baik. Oh iya dong. Nah pasti dong.
Makanya yang pendek maksud tadi kita recording 1 bulan selesai, karena habis itu kita ada kerja video klip. Begitu dan seterusnya sampai African. Sampai sekarang? Ya. Oh. Makanya untuk solo rovers yang ingin kepo, jadi message-nya itu kita tuangkan di visualnya juga. Di video klipnya? Ya, sama Mr. Cenul tadi. Mr. Cenul ya. Ya, Cenul ya. Cenul ya. Dia menang banyak waktu itu. Ya cakep ini yang model video klip. Saya bilang sama tuh ini. Yang milih. Ganda. Pilih pinter gue sih milih. Ini bagian casting. Butuh nomor bahasa apa? Kok jadi beda bisnis ya gitu ya. Jadi message-nya di ending terakhir. Di ending scene adegan terakhir. Nah, buat yang penasaran message-nya apa di ending terakhir, tonton video klip Apakah Aku Cinta ya Mas Ya, di channel YouTube-nya Batik Baladewa. Batik Baladewa tuh channel YouTube-nya masih Batik Baladewa ya. Betul. Itu dia Soul Lovers, penasaran sama lagu pertamanya Baladewa Ya. yang dirilis sekitar 3 tahun yang lalu, Apakah Aku Cinta, langsung eksklusif di Manahan Makin Asik Makin Ganahan. Kita akan kembali setelah satu ini. Kamu kan solo mau ini. Wis boleh. Tapi nek bisa jadi pengingat ya enak kan. Nah, ya. Nggak masalah. Nanti ada yang Malah bersyukur. nggak enak. Biarin. Oh, biarin. Ini good way, ini positif way gitu Oke, ya. siap. Dalam jalur yang positif. Oke. Ini menjadi pengingat karena kan kalau kita ngomong lingkungan kan sangat umum ya, tidak specifically ke pihak manapun, Siap. ya kan? Jadi apa salahnya sih kita mencintai lingkungan? Oke. Kan kita sebagai manusia aja ngomongnya, bukan sebagai pihak apapun. Ya. Wajib dong kita menjaga Ya. lingkungan dong, gitu. Ya. Kan global warming is getting serious right now, Yes, gitu ya. yes, Jadi yes. harus lebih aware lagi Malah sama kalau lingkungan. ada yang nggak enak, lu malah pertanyaan kenapa kamu? Nah, kok kontradiktif nih. Ayo. Kan positif gitu ya. Gayung tenan nih ya. Ya iya kita, walaupun Iya. perdebatan ada, tapi saling menguatkan. Iya, itu dia. Tetap utur nomor 1 ya, tapi tetap kompak. Utur tapi rabubar ya. Itu dia. Mas Pende, kalau kita ngomongin ini musik di terms of music gitu. Correct me if I'm wrong, tapi kan lagu-lagu yang mengangkat tema lingkungan, mengangkat tema tentang nature, sustainability, tentang people itu sudah so yesterday. Kayak dulu Michael Jackson, terus zaman-zaman dulu banget lah. Iya. Kita ngomongin tahun 2024. Lagu ini juga dirilis tahun 2023, Cintai Alammu. Gimana biar tetap bisa relevan Mas ke masyarakat yang udah banyak yang lupa nih sama lingkungan Mas Pende? Ya. In music terms. Iya, kita berharapnya lagu kita didengar orang banyak kan gitu nah, tapi di luar itu kita sendiri ya itu tadi kita sendiri melakukan kegiatan yang hubungannya sama mencintai alam. Terserah itu mau dilirik, terserah itu mau digagas, pokoknya kita Lakuin dulu aja. Seperti Mas Jaya juga banyak nanam pohon di sana, terus aku beberapa kali juga kebetulan saya suka surfing, jadi di pantai itu sama teman-teman itu nanam pohon cemara ya kayak gitu. Jadi apa ya yang kita lakuin pokoknya sebisanya kita, terserah nanti itu apa ya efeknya gimana. Walau alam ya, cuma Ya. yang penting kita ngelakuin dulu aja hal baik. Ya, kalau gitu. Efeknya seperti apa nanti belakangan. Yang penting kita nggak negatif. Karena kalau nargetin sesuatu lagunya harus menumbuhkan rasa bla 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 lah sama kita. Iya. Iya. Yang penting kan dari kita baik gitu aja. Somehow kalau target beban ya Mas. Iya sih. Jadi beban kan, bermusiknya jadi nggak terlalu Ya. nggak fleksibel, jadi nggak luas Yo. gitu. Yang penting kita suka tema itu, kita juga bergerak di situ ya wes bikin gas gitu. Pun ternyata personelnya Baladewa Mas Pende, Mas Jaya pun juga sudah aktif kok ya di kegiatan Go Green ini sebelum adanya lagu Cintailah Alammu ini gitu, ya, Cintai Alammu ya. Jadi memang ini bukan sekedar kayak kita bikin lagu tentang nature ya, enggak gitu, tapi memang sudah dilakukan lama sebelumnya akhirnya menjadi inspirasi mungkin untuk membuat lagu Betul. ini gitu ya, Cintailah Alammu. Makanya di visual kita di video klip pesan kita tuangkan di situ. Jadi di video klip itu kita bukan mengeksploitasi anak kecil ya, tapi kita memberikan kayak apa ya namanya kayak sarkasme. Jadi bahwa yang satir. Jadi yang adegan nanam itu anak-anak kecil. Jadi kita memberikan literasi bahwa ini masa anak-anak kecil bisa, masa kita nggak bisa gitu. Yes. Yang dewasa. Yes. Iya.
Masa kalah anak kecil gitu ya? Anak kecil bisa aware, masa kita nggak bisa aware gitu ya? Dan menariknya itu anak-anak kecil asli dari Karangpandan. Orang-orang Karangpandan ya? Asli Shootnya juga di sana? Iya. Shootnya juga di Karangpandan. Oke, ini Karanganyar Pride ya berarti ya membuat paling cedak. Oh iya juga sih, ya juga yang paling hijau ya di sana kayaknya. Di Solo udah nggak ada yang hijau dikit banget soalnya. Itu base camp kita. Di Karangpandan itu mas? Di Sulatari. Menarik sekali. Bener-bener hijau semuanya. Jadi saya mau ngucapin terima kasih untuk family yang di sana, boleh? Shout out boleh dong. Oke, buat Saung Mandi Angin. Kalau stay tune, thank you. Matur sembah nuwun, panjang umur hal baik. Pak Teh, oke. Mantap sekali. Tema tentang nature sustainability seperti ini apakah tetap akan dilakukan di musik-musiknya Balai Dewa ke depan atau seperti apa? Kalau itu masih belum tahu ya. Kalau itu harus konsisten kami. Kami harus konsisten. Oke. Karena udah basah, ngapain dikeringin lagi kan? Terus bacot ya mas ya. Kadang teles ya mas. Ya. Karena tadi kita kan panjang umur hal baik. Iya. Jadi musiknya itu bukan melulu tentang cinta-cinta aja, tentang relationship aja, tapi lebih dari itu. Ya. Further than just love gitu ya. Yes. Cinta ke lingkungan, cinta ke antar manusia, cinta ke masa depan kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Itu dia Solo Lovers, luar biasa, unik dan beda ya mas Pende ya. Bisa dibilang ya mas, saya bilang kayak lain gitu band Baladewa ini. Oke, sebentar lagi kita akan nge-play salah satu lagu Baladewa judulnya Denganmu. Ya. Sebelum kita play, ngomongin dulu mas sedikit tentang Denganmu seperti apa. Oke. Lagu Denganmu ini sequel lanjutan dari lagu Apakah Aku Cinta. Sequel? Ya. Oh, berarti nyambung dong? Nyambung. Seperti apa nyambungnya? Jadi gini, di lagu Apakah Aku Cinta itu kan ada, ini unisex ya, ada seseorang yang bingung entah mau milih yang mana nih cintanya. Ya. Orang ke satu apa orang kedua. Nah di lagu Denganmu udah memilih satu. Udah menentukan pilihan. Yes. Oh, wis nemokne lho. Yang berarti yang apakah aku cinta itu tanda tanya Denganmu tanda seru ya? Males senyumnya kok gak nih. Aku jadi apa loh? Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu aja dari Z, katanya di Seragen dia menanya, habis ini rencana ke depan bermusik seperti apa nih? Mas Jaya dan juga Mas Pende, apakah ada EP atau langsung album atau single baru lagi? Kita habis ini langsung rilis lagu pamungkas kita dalam album Intuisi yang berjudul Berbeda Tetap Satu Jua. Berbeda Tetap Satu Jua. Jadi kita mengajak masyarakat Indonesia untuk membangkitkan jiwa nasionalisme. Wow. Dari usia ini. Lengkap kan? Apakah di Agustus nanti 17-an atau seperti apa rencananya? Secepatnya. Secepatnya ya. Nggak harus tunggu sampai Agustus ya Mas kayaknya. Kayak kesuwen ya. Awal Maret ya. Awal Maret itu. Ditungguin aja pokoknya di semua digital music platform yang ada di Indonesia gitu ya, di Spotify, di YouTube Music, di Joox, di semuanya lah ya. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel YouTube mereka di @batikbaladewa ya. Masih untuk mendapatkan info terupdate dan juga menonton semua video klip dari musiknya Baladewa Band. Oke. Abis ini kita akan nge-play satu lagu terbaru yang dirilisnya paling baru dari Baladewa Band, Artificial Intelligence. Wow. Lagi-lagi ini satu tema lagu, satu jenis lagu yang jarang sekali dirilis sama anak band gitu, sama sebuah band jarang sekali. Penasaran sama proses kreatifnya dari Artificial Intelligence. Ini unik, beda, lain. Ya, tapi ini good way pastinya. Seperti apa mas? Pendek. Ya berawal dari kepanikan kita, karena itu apapun menyerang apa di semua kreatif, sektor kan? Industri apalagi kreatif kan asam tenan. Loh pendek curhat. Iya, Vivo Talent sekarang udah diganti itu loh AI loh. Aduh, pusing. Terus aku pernah cobain program itu gini. Jadi aku bikin lirik terus aku pengen genrenya ini suaranya enter jebret jadi lagu ini aku ora payu loh deh. Iya mas, itu paling yang aku rasakan juga. Cuma memang nek kita ya sebagai apa insan kreatif dituntut konseptor aja berarti kan gitu. Kita tetap yang konsep tetap kita. Nek untuk finishingnya pekerjaannya mesin itu lebih bagus kok. Tapi konsep kita yang menang. Iya. Gitu.
Robot dibandingin beda mas. Manusia punya akal sehat, punya akal budi kok yang bisa. Kalau konsep kita masih berani diadu, tapi kalau eksekusi, wah robotnya lu teliti ya deh. Kan gitu. Buatan manusia buatan Tuhan beda lah ya pasti. Itu berawal keresahan itu sih sebenarnya. Artificial intelligence. Ini kalau aku tadi lihat sneak peek music videonya Solo Lovers bener-bener futuristik banget ya mas ya. Futuristik loh, ini keren banget, ini semuanya pakai VR, keren banget ini bertiga ini Mas Jaya, Mas Jaya sama Mas Pendek pakai VR Solo Lovers, jangan lupa ditonton musik videonya. Oh ya itu video sinematografernya Flendi namanya. Flendi Ari. Oh konsepnya siapa yang bikin itu pakai VR semua? Bareng-bareng ya. Ini juga. Ini. Tapi kita ngomongin AI sedikit, itu sebetulnya sebesar apa sih Mas threat-nya untuk itu tuh sebenarnya sebesar apa sih ancamannya untuk kita? Kalau aku kok kayaknya masih belum percaya ya mereka bisa menyamakan manusia dengan sebegitu adanya gitu loh kalau menurutku. Oke, jadi gini, sebaik-baiknya semua kita sama-sama berpikir secara jernih ya. Iya. Tapi ini kita tidak menimbulkan sebuah kekhawatiran. Iya. Ini perlu kita pikirkan. Awareness. Yuk. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, manusia bisa kan menyesuaikan. Ya. Tapi dalam terbentuknya sebuah teknologi yang berbentuk algoritma ini, kalau semua pencipta teknologi ini tidak dalam arti tanda kutip memperhatikan kata ego, kalau sampai itu terjadi di sebuah algoritma ini, wah ancaman buat manusia. Oke. Paham ya sama sih nggak? Kayak tadi Pendek bilang apa? Dengan musuh bla 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 bla, klik jadi. Ya kan? Kalau ditambahin algoritma ego, wow, manusia lahir butuh bisa ngomong berapa tahun, butuh bisa jalan berapa tahun, robot tinggal diinstal. Iya. Paham kekhawatiran kita? Memang agak gila sebenarnya. Tapi memang kita mau nggak mau harus siap. Iya. Bagaimana lagi? Gak ada, there's no other way ya untuk kita. No choice. Kita harus menyesuaikan. Ya kan? Ya begitulah. Oke. Jadi bukannya takut diganti tapi kita adaptasi aja kali ya? Ya lebih adaptif kali ya? Ya, gitu ya? Tidak menolak karena emang nggak mau itu sudah terjadi, ya kan? Ya. Kita nggak bisa menolak, udah nggak ada kesempatan untuk menolak. Betul. Ya adaptif aja gitu. Ya. Apa dibentuk adaptif dari Baladewa Band untuk ke depan? Buktinya sama maksudnya apa ya? AI. Untuk saat ini bermusiknya dong, Baladewa Band. Ya. Bentuk nyata adaptif dengan AI kita let's say-nya AI gitu ya, perkembangan teknologi seperti apa? Bentuk nyata tindakan adaptif dari Baladewa Band terkait dengan nyata secara real sih belum ada ya. Kita cuma secara apa ya konseptual bikin lagu itu, tapi untuk nextnya mungkin kita akan coba, maksudnya gini, kayak tadi aku cerita, kita konsep digarap AI seperti apa tau, dan setelah itu buat referensi mungkin seperti itu. Adaptasinya mungkin seperti itu. Kan AI bikinnya seperti ini. Pembanding berarti ya. Mungkin bayangannya seperti itu. Itulah bentuk dari kita adaptif ya Mas. Iya. Kalau gitu kan. Nah, iya. Manusia itu harus dituntut lebih kreatif. Ini loh keunggulannya Pendek. Iya. Karena Dewa beruntung punya Pendek ya Mas ya. Tahu nggak kalau di stage aku selalu bilang, oke, pas kita, Mr. Porkelo, pendek tapi tinggi orangnya. Agak kontradiktif tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Itulah keunikan Mas Porkelo itu. Alright, itulah yang akan kita dengarkan bersama-sama setelah ini, lagu Artificial Intelligence yang ternyata isu yang diangkat lumayan dekat dengan kita, nggak lumayan sih, dekat banget, dan juga pasti relevan dengan banyak orang Solo Lovers. Kita sudah berada di penghujung program Manahan sore hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk Mas Jaya dan juga Mas Pendek sudah hadir di Solo Radio. Sore hari ini matur nuwun sangat. Pokoknya ditunggu karya-karya terbaru dari Baladewa Band. Manggungnya di mana? Pokoknya semuanya diupdate di Instagram Mas ya. Di mana Instagramnya Mas? Baladewa_band. Itu dia Solo Lovers. Jangan lupa di follow ya @baladewa_band. Nanti akan ada banyak sekali update-updatean terbaru dari Baladewa di sana. Dan selamat untuk Solo Lovers yang berhasil mendapatkan kacamata persembahan dari Baladewa Band. Terima kasih. Ini ada 3 orang tadi ya? Iya, ada Mbak Niken, Novisa, sama Zay. Nanti kita akan WhatsApp di WhatsApp sama produser untuk pengambilan hadiahnya dan segala macam. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Jaya dan juga Mas Pendek. Selalu. Ketemu lagi di kesempatan yang lain.
di panggung-panggung lain ya. Amin. Dan nanti ditunggu karya terbarunya. Siap. Itu dia Solo Lovers. Terus Tubagus masih akan nemenin kamu di mana. Tetap stay tune terus and keep Solo comfort. This is for you. Bala Dewa Band Artificial Intelligence.